Nah, di perjalanan itu saya juga nggak ngeh itu bahwa itu salah jalur. Pas saya wawancara balik ke Pak Kuncen, katanya itu jalur yang dipakai Sahar Cessna tahun 2003. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan gua EP di Anomali Misteri. Di sebelah gua ada Bang Oman, apa kabar? Kabar, Bang? Ya, asik. Ya, ini salah satu sahabat gue ya di Majalengka ya. Dan bukan cuma hanya sahabat ya, banyak banget dukungan dan support dari Bang Oman pada saat gue mau melakukan suatu kegiatan di alam bebas gitu. Karena kebetulan Bang Oman ini dia punya salah satu toko ya di Majalengka. Iya, Bang, ya. Apa nama tokonya, Bang? Nama tokonya itu Sangga Buana Outdoor. Alamatnya itu depan Polres Majalengka, Cigasong. Instagramnya Sangga Buana Outdoor _MJL. Nomor WhatsAppnya 089561573757. Apabila teman-teman mau melakukan kegiatan di alam terbuka, datang langsung aja ke toko. Ada peralatan camping dan peralatan outdoor lainnya. Terlengkap di Majalengka. Dijamin pelayanannya maknyos. Makanya jangan lupa ya, kalau lu main ke Majalengka langsung ke Sangga Buana. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman Anomali dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Mei. Kita masih ada di kota Majalengka. Oke, langsung aja kita berkenalan dulu nih dengan narsum kita yang satu ini. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Oke Bang, silakan perkenalkan dulu nih Bang. Saya Oman Nurrohman. Iya. Kalau dipanggil mah banyak lah ininya. Oman. Jadi saya manggilnya Bang Oman gitu ya. Oke. Atau Kang Oman boleh. Oke. Bang boleh. Aslinya dari mana nih Bang? Asli kelahiran Majalengka. Majalengka. Kelahiran Majalengka. Sekolah di sini, besar di sini. Oh, oke. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan ya usaha paling deh. Iya, oke. Usaha. Kebetulan di bidang outdoor, bidang peralatan camping, jualan juga. Di Majalengka ya? Di Majalengka. Nama tokonya itu Sangga Buana Outdoor. Nah, itu di mana nih lokasinya Bang? Nanti siapa tahu teman-teman Anomali itu mau. Lokasinya depan Polres Majalengka, Oh, oke. Siap dicatat ya teman-teman ya. Nanti barangkali ada yang mau. Itu alat-alat outdoor semua ya buat alat pelatihan outdoor ya? semua, alat sewa semua, dan jual juga ya? Jual juga. Oke, nanti siapa tahu dari teman-teman Anomali semua yang mau mendaki gunung nih, nggak usah repot-repot ya, di Majalengka ada outdoor untuk sewa, menyewa dan juga jual ya. Ya, di Sangga Buana, tepatnya persis di depan Polres Majalengka ya. Iya, betul. Boleh nanti ke sana aja teman-teman, merapat semua ya. Oke, sekarang Bang Oman mau ada apa yang diceritain nih? Ini sebenarnya berhubungan dengan aktivitas saya selama ini. Kebetulan ya berawal dari hobi dulu sih, sebelum buka toko nih. Sebelum buka toko kan saya juga kerja kantoran lah, umumnya orang gitu. Nah, itu dulu sekitar tahun berapa ya, sebelum buka toko sekitar 2013-an lah. Nah, ini saya punya, misalnya kan sebelumnya sempat aktivitas outdoor nih. Nah, naik gunung juga. Ini juga pokoknya sering camping, sering jalan-jalan ke alam lah. Nah, itu saya keselnya tuh di teman-teman kantor itu ngeracun lah sama anak-anak itu, anak-anak kantor, daripada ini yuk main ke alam gitu. Nah, waktu itu teman saya ini namanya itu junior saya, orang sini namanya Agung. Yang satu lagi namanya itu lebih senior dari saya, Didi, orang Majalengka juga dulu. Nah, kebetulan itu saya dulu udah vakum nih, naik gunungnya 2 tahun lah karena kerja. Nah, udah vakum. Nah, kebetulan kok itu 2012-2013 mulai banyak di jalan itu yang orang-orang bawa carrier. Nah, jadi saya memutuskan untuk
kembali lagi ke alam terbuka Iya. gitu lah. Naik-naik gunung Naik lagi gunung gitu. lagi, jadi beli peralatan lagi, semuanya disiapin lagi. Nah, itu kita rencanain mau naik ke Ciremai nih, naik Ciremai waktu itu sekitar bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Juni gitu, nggak tahu Mei, itu tuh 2013-an lah. Nah, sebenarnya jalur Ciremai itu kan itu saya naik terakhir ke Ciremai itu sekitar tahun 2008. Nah, ini tahun 2000 berarti 5 tahun kemudian kan ya. Ini kan 2013. Nah, itu yang teman saya ini pemula banget itu. Jadi emang belum pernah camping, belum pernah ke gunung gitu. Nah, itu 2013 ini berangkat. Dulu kantor saya di Kadipaten di Doar. Ya biasalah gitu, udah standar lah gitu, bawa peralatan, bawa apa gitu. Kita naik tadinya lewat jalur lama itu, saya nggak tahu ada pos Ciremai yang sekarang, nggak tahu itu. Jadi karena udah kelewat 5 tahun informasinya saya juga nggak tahu, jadi saya memutuskan lewat jalur lama, lewat Babakan Kaler dulu. Babakan Kaler tuh di mana ya? Sebelum Apuy ada masjid. Nah, ada itu dulu namanya Pak Kuncen gitu, Pak Kuncen. Oh, tapi lewat Apuy berarti ya? Lewat Maja maksudnya? Iya, lewat Maja. Itu kalau sekarang Apuy itu Pos Berod. Nah, sebelumnya itu sekitar 2010 ke bawah, itu pakai jalurnya Babakan Kaler. Nah, kita izin ke Kuncennya dulu. Nah, ya udah di jalan nih, kita jalan-jalan biasalah. Sampai di Babakan Kaler, sampai kita ketemu, kalau nggak salah Pak Kuncinya udah meninggal itu, jadi ke anaknya lah, misalnya laporan gitu. Nah, karena mungkin saya baru pertama kali lagi naik gunung, udah vakum sekitar 3 tahun, 3 tahunan. mungkin agak disorientasi pengetahuan, bukan disorientasi pengetahuan, jadi lupa lagi itu jalur yang lama. Itu saya ngetrek karena kita itu bukan kabur dari kantor, pulang kantor hari Sabtu kalau nggak jam 11, mulai ngetrek sekitar jam 1-an lah. Tapi itu jalur resmi berarti ya dulu Resmi, gitu pada nggak saat resmi. itu. Oh, resmi nggak resmi. Itu dulunya jalur resmi. Cuman sekarang udah ditutup udah ditutup. Nah, di jalan itu saya ketemu portal Taman Nasional Gunung Ciremai. Itu tuh sebetulnya bisa ke Pos Berod yang sekarang, cuman mesti turun dulu lembah, terus naik lagi ke Punggungan. Nah, di perjalanan itu saya juga nggak ngeh itu bahwa itu salah jalur. Ya nggak ngeh nih. Itu pokoknya udah naikin portal terus aja sampai masuk hutan. Itu nggak ada pendaki sama sekali teh. Itu siang apa malam, Bang? Siang. Siang sekitar jam 2 lah. Ya masih siang lah ya. Jam 2 sampai ke atas. Nah, itu nggak ada pos karena itu udah salah jalur saya sampai sana. Udah saya jalur, udah ini. Dalam hati saya kepikiran bahwa nanti juga ketemu pos 2, kepikirannya nanti juga ketemu pos 3, kirain bakal nyambung sampai sama jalur yang asli gitu. Ternyata setelah saya balik itu pulang, katanya itu jalur SAR Cessna tahun 2003. Itu jalur apa tuh maksudnya? Itu dulu jalur yang dibuat untuk SAR pesawat Cessna. Tahun 2003. Itu berarti seharusnya jangan bukan jalur. Salah jalur itu. Pokoknya itu saya nyasar. Nah, di tengah perjalanan itu ada ya sedikit keanehan gitu, karena mungkin itu jalur yang bukan jalur resmi, terus jarang dilewati. Jadi di tengah jalan itu nggak tahu ketinggian berapa ya, sekitar ketinggian udah lebih dari 2000 kayaknya. Tapi masih hutan. Siang sekitar jam 3 lebih lah gitu. Kayak ada pendaki, padahal itu bukan jalur resmi tuh. Kayak ada orang itu di atas kita tuh. Nah, sama teman saya disapa lah, woi gitu. Tapi orangnya itu
kayak berangkat gitu mereka Oh, berarti dia posisinya ke di atas juga. atas, karena teman saya kok ini nggak ada pisan pendaki gitu ya. Jadi pas kelihat ada kayak ada orang sama teman saya disapa gitu, teriakin lah gitu, gitu. Nah itu hilang. Padahal siang jam asar lah, asar. Seorang tuh berapa orang tuh kira-kira yang kelihatan? Kata sama saya mah satu, sama saya mah Satu. iya satu pakai kupluk, tapi kata teman saya mah 3. Oh, beda-beda. Kata teman saya, kalau saya lihat ujungnya doang gitu. Udah melanjutkan perjalanan, gak ketemu pos sama sekali karena itu emang bukan jalurnya. Gak ketemu pendaki, gak ketemu apa gitu di jalan itu. Nah sampai batas hutan sekitar 5:30 lah. Nah itu maghrib saripna ya teh ya. Nah itu teman saya yang satunya Agung itu agak ketakutan tuh di situ. Itu pas perbatasan vegetasi antara Jeleteng sama vegetasi atas lah kayak Edelweiss, Cantigi gitu. Di antara perbatasan hutan sama vegetasi vulkanik. Nah itu agak ketakutan tuh teman saya pas mau nyain headlamp kan duluan. Itu saya di belakang, teman saya teriak-teriak nggak tahu apa yang dia lihat. Pokoknya pas mau maghrib aja itu teh. Itu teh mau camp apa tektok? Mau camp, udah perlengkapan safety semua, udah bawa ini. Cuman kita kan ini mereka itu teman saya karena pemula ya, mereka nggak tahu ini jalur nyasar. Oh, terus Bang Oman juga nggak ngasih tahu nih? Nggak ngasih tahu. Saya juga dah emang berpikirnya bahwa di jalan itu nanti ketemu di pos 3 atau pos 4. Oh, bakal nyambung lah gitu pikirannya. Berpikirnya gitu, jadi nggak berpikir oh ini nyasar gitu. Ya di perasaan ini udah oh ini nyasar nih, cuman saya nggak ini karena mereka baru naik gunung nih, jadi nggak saya kasih tahu dulu. Nah, sampai maghrib di jalan gitu. Nah itu buat mendiriin camp juga susah itu teh, emang nggak ada posnya itu. Iya, nggak ada lahan. Nggak ada lahan, jadi dibuka tuh. Untung saya dulu bawa golok gitu. Jadi buka lahan jadinya. Buka lahan itu udah beres vegetasi tuh, udah ketinggian hampir 2.800 kayaknya itu. Kalau setara yang pos Apuy mah pos 5 lah. Itu buka lahan ya sekitar jam 6:30 maghrib lah. Mereka juga belum bahwa itu kita nyasar itu. Saya besoknya lagi saya kasih tahu, tapi nah ya buka lahan bisa berdiri tenda. Nah terus ya biasalah masak gitu, kita masak dari tenda, ngopi gitu di jalan. Nah di tengah terus udah jam 9-an belum kasih tahu juga tuh anak-anak, saya kasih tahu bahwa ini nyasar. Nah udah itu kita tidur. Nah ini si Agung ini juga nih di pinggir itu agak ada suara aneh kayaknya di pinggir itu tuh, karena mungkin hutan yang jarang ke ini orang ya tuh ya, jadi hawanya tuh emang beda ya. Itu mungkin hampir jam 12 tuh jam 1 lah, peralihan antara jam 12 lebih dikit gitu teh. Agung minta pindah tuh, Agung di tengah ya, gitu. Kata saya teh, oh ya udah gitu. Tapi saya juga nggak ngerasa yang terlalu apa gitu, karena Agung ya udah saya pindahin gitu. Nah pas di situ kayak ada yang apa ya? Ya mungkin di belakang lah, saya juga mau ngecek gak berani gitu teh gitu, karena saya Agung pindah saya ke sini. Itu di belakang kayak ada yang merhatikan gitu, tapi gede gitulah. Itu taunya dari mana tuh bisa? Ya itu kayaknya cahaya bulan deh kayaknya. Jadi kalau ke tenda itu ada bayangan. Itu nggak ada bayangan, makanya Agung kelihatan itu
Jangan pohon lagi banyak. Ya nggak tahu. Pokoknya Agung pindah aja. Tapi itu udah nggak ada pohon yang gede tadi di situ. Udah beda batas vegetasi. Oh. Jadi banyaknya edelweiss gitu. Tapi setelah itu ya sekitar jam 1-an saya perhatiin udah nggak ada gitu. Mau cek langsung nggak berani itu tuh. Kayaknya ngeliat-liatin tapi karena perasaan di kita juga gitu. Saya juga nggak berani keluar gitu itu karena mungkin ini bukan ini, itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada ini, emang kita posisinya nyasar itu. Gitu. Ya udah tidur sampai pagi sih. Ya ada 2 itu dari yang siang itu ada pendaki, tapi pas ke situ nggak ada sama sekali yang camp atau yang naik gunung gitu. Jam segitu belum musim TikTok gitu teh. Oh iya. jadi ini ya terus sampai subuh. Nah itu subuh baru bangun tuh subuh tadinya mau nyari kayaknya itu cerah lah, gunung lagi cerah banget, bagus banget. Sampai kebangun ya pagi. Nah, terus Summit berarti ya? Ke puncak? Justru gak ketemu teh ke puncak. Karena jalurnya udah nggak ada di situ. Itu saya cari dulu tuh. Cari dulu jalur sampai jam 10 pagi. Oh, berarti dari tempat camp langsung turun lagi gitu? Enggak, nyari dulu ke atas. Nyari dulu. Packing, masak dulu. Nyari dulu ke atas, udah ketutup semua tuh ke atas. Pokoknya itu Ciremai itu berbeda lah, kayak bukan di Ciremai itu. Kalau dari Apuy gitu, pokoknya kayak bukan di Ciremai lah, perasaan gitu. Karena kalau dulu pernah ke Apuy yang lama gitu, itu ketemu ini pas saya wawancara balik ke Pakuncen, katanya itu jalur yang dipakai Sahar Cessna tahun 2003. Ya yang jadi keanehan saya itu di jalan ketemu orang tapi nggak ada orang. Yang kedua ya itu sih sebenarnya mah. Itu siang-siang berarti ya? Siang-siang teh. Sama teman teriakin gitu. Kirain memang ada pendaki karena dari bawah juga itu si kondisi jalur ya minimal kalau jalur di Indonesia itu suka ada ya sampah madu lah atau kuntung lah, ini jalur bersih nggak ada. Tapi emang agak rembetan dikit dibanding jalur resmi yang asli gitu. Pas turun berarti nggak kena malam tuh? Nggak. Pas turun langsung wawancara lagi tuh sama Pak Kuncen gitu ya, anaknya lah ya situ, bahwa itu nantinya katanya ke Kawah Burung. Kalau sekarang kan udah dibikin jalur 2024 udah ada jalur resminya. Ya dulu belum seramai sekarang sih sebenarnya mah. Itu juga sebenarnya pas itu karena nggak tahu ada pos yang sekarang, jadi saya pakai jalur lama. Harusnya jangan ke situ karena itu emang jalur salah, jalur nyasar. Kadang orang mungkin sekarang kan banyak informasi ya jalur kemana gitu. Kalau dulu kan mungkin informasinya nggak terlalu informatif kayak media zaman sekarang. Makanya ketika datang cuman meraba-raba, ini jalur bener atau salah gitu. Oke, kita balik lagi ke cerita yang tadi nih, yang pas di Ciremai. Ke Ciremai itu sebenarnya itu saya itu disorientasi medan, disorientasi jalur. Makanya ketemu sesuatu yang mungkin aneh menurut saya dan menurut teman-teman saya dulu gitu. Nah makanya ini pesen buat teman-teman, kalau misalkan mendaki gunung, kalau disorientasi itu mesti tenang lah pikirannya supaya bisa ketemu lagi jalur yang sebenarnya gitu, supaya tidak menemukan hal-hal yang kurang diinginkan ya. Contohnya mungkin tersesat, mungkin hal-hal mistis
Nah itu teman-teman. Oke Bang, ada lagi nggak cerita-cerita aneh atau apa gitu yang dialamin pas di Ciremai pada saat itu gitu? Sebenarnya itu juga ya apa ya yang saya rasakan gitu waktu itu. Disorientasi ini yang menyebabkan kita menemukan hal-hal yang seperti itu ya, ketemu pendaki padahal nggak ada pendaki gitu, atau ketemu waktu ngecamp mungkin ada penampakan gitu. Itu penampakan juga mungkin teman saya, cuman teman saya juga nggak mau cerita waktu itu gitu. Makanya Agung ini minta tadinya tidur di pinggir, minta ke tengah karena mungkin di pinggir tenda itu ada sesuatu lah gitu. Itu sih teh. Ada lagi nggak cerita gunung? Nah itu pegunungan tengah Papua itu ya itu cerita orang lokal ya, jadi itu daerah Kairum, Nduga, Wamena itu dipercaya mungkin di ketinggian 3000 meter lebih itu di pegunungan, katanya namanya ada Tuan Tanah itu. Tuan Tanah. Nah Tuan Tanah itu jadi orang-orang yang tidak bisa dilihat sama kita, terkecuali emang lagi apa ya, kata orang Sunda mah kawanehan lah gitu. Kawanehan atau lagi ngepas gitu baru bisa ngelihat. Tapi tapak kakinya banyak kecil-kecil karena di pegunungan Papua itu kan tanahnya itu kayak rawa ya, jadi banyak lumpur-lumpur gitu, jadi kelihatan tapak-tapak kaki kayak kaki bayi. Iya, oh, enggak, lebih kecil lagi malah, jadi kayak binatang, tapi katanya orang sana nyebutnya Tuan Tanah gitu. Oh, oke Bang, ditahan dulu nanti cerita itu ya, buat next nih nanti. Pasti pada penasaran kan ya, gimana cerita di gunung mana? Di Pegunungan Tengah? Iya, itu dulu mau ke Trikora. Nah itu, oke, nanti kita lanjut ya nanti untuk di next cerita deh ya. Oke Bang, berarti dari perjalanan ke Ciremai kemarin nih, ada hal yang bisa dipetik pelajarannya atau bisa disampaikan nih ke teman-teman? Nah mungkin pertama tentang manajemen perjalanannya, kita itu kan di setiap gunung ada otoritas atau ada pemangku kebijakan yang punya hak gitu. Jadi kita itu mesti daftar resmi gitu sesuai yang ditentukan gitu, ada aturannya. Itu kalau saya dulu mungkin disorientasi terus hilang, itu nggak ada yang ngesar itu dulu. Itu nah kalau teman-teman naik gunung atau pergi ke alam, ya pergilah dengan nyaman, dengan mempunyai izin resmi gitu dari otoritas berwenang gitu, supaya perjalanannya ada yang bertanggung jawab gitu apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika di perjalanan. Nah itu sih pesan saya buat teman-teman semua ketika berkegiatan di alam terbuka. Yang kedua itu tentang manajemen perjalanan, itu safety prosedur, mungkin peralatan, fisik, dan juga pengetahuan. Harap ketika mau berkegiatan, informasi itu dirangkum sedemikian rupa supaya kita bisa berkegiatan dengan aman. Yang kedua, peralatan. Itu peralatan juga mungkin dulu itu sangat, saya itu mendaki itu sangat safety lah, lengkap semua gitu. Jadi alhamdulillah bisa pulang dengan selamat walaupun di perjalanan disorientasi. Peralatan, pengetahuannya, manajemennya itu dilengkapi dengan baik gitu. Ya oke, Bang Oman, terima kasih banyak nih atas udah berbagi cerita ya bersama kami ya. Banyak banget pelajaran dan apa ya, hal-hal yang bisa diambil lah ya dari ceritanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu nih perbincangan saya dengan narsum kali ini. Nanti mungkin Bang Oman bisa bercerita lagi yang di Papua itu ya. Jadi nanti tungguin part 2-nya dengan Bang Oman ya. Oke teman-teman Anomali, jangan lupa untuk dukung terus channel Anomali Misteri dengan cara subscribe dan di like jika kalian suka dengan videonya, dan juga jangan lupa di share kalau kalian menemukan atau ada manfaatnya dari video-video di Anomali. Oke, saya Mei dan
Bang Oman. Terima kasih sudah menonton kami. Nanti kita next ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.